Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kembali lagi di podcast Bawaslu NTB. Nah, kali ini saya akan berbincang cukup serius nih, karena kita kedatangan tamu, salah satu dosen perguruan tinggi di Mataram. Kemudian beliau juga pengamat sosial politik. Di samping itu beliau juga mantan anggota penyelenggara pemilu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan masih banyak lagi kegiatan beliau yang berkecimpung atau bisa dibilang ahli dalam bidang politik maupun kepemiluan, khususnya di Provinsi NTB. Nah, kita langsung sambut Bapak Dr. Agus MSI. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu lagi, Pak ya. Iya, alhamdulillah. Sejak terakhir kita ketemu di Kota Bima ya, Pak ya. Bima ya. Iya. Dalam kegiatan Bawaslu RI, Pak. Betul. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak ya. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak ya. Alhamdulillah sehat ya. Pak, sebelum kita masuk ke perbincangan tentang kepemiluan nih, Pak, saya ingin bertanya sedikit, Pak. Selain sibuk mengajar setiap harinya, kesibukan lainnya apa, Pak? Iya, kesibukan saya tidak jauh-jauh dari pemilu ya. Iya. Jadi keluar dari penyelenggara pemilu, masuk kampus, ngajar mata kuliah tata kelola pemilu gitu, mengajar mata kuliah manajemen partai politik. Lalu kita kebetulan di kampus punya pusat studi demokrasi dan kebijakan publik, yang salah satu garapannya adalah pemilu. Akhirnya ya mengajar, meneliti tentang pemilu, melakukan pengabdian masyarakat tentang pemilu gitu ya. Lalu ya juga sering diajak lah sama teman-teman di KPU maupun di Bawaslu untuk berdiskusi tentang pemilu. Jadi itu saja kesehari-harian saya. Jadi tidak jauh-jauh dari pemilu gitu. Pemilu. Nah, mungkin ini salah satu orang yang tepat kita ajak berbicara mengenai tahapan pemilu 2024 nih. Nah, Pak, sebagai akademisi nih, Pak. Bapak juga sebagai pengamat sosial politik kemasyarakatan, Bapak juga sebagai penulis, dan lagi Bapak sebagai putra daerah. Nah, NTB. Iya, putra daerah NTB, dan kebetulan Bapak kelahiran Lombok Tengah ya, Pak ya. Nah, Tengah. Ingin saya tanya, Pak, bagaimana sih, Pak, karakteristik masyarakat NTB secara keseluruhan, Pak? Terlebih lagi dalam melihat penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Oke, kalau dalam konteks pemilu, saya melihat masyarakat NTB itu sudah akrab dengan pemilu. Dan antusias masyarakat NTB untuk berpemilu itu tinggi, Mas. Jadi kita lihat misalnya pada pemilu 2019, terakhir pemilu nasional, itu angka partisipasi masyarakat NTB itu 82,76%, di atas rata-rata partisipasi nasional. Dan itu adalah partisipasi tertinggi sejak pemilu 2014 dan 2009, walaupun belum bisa menyamai partisipasi pada pemilu 2004. Jadi angka partisipasi tertinggi sejak pemilu era reformasi ini di NTB di pemilu 2004, dan kemudian mau bangkit lagi di pemilu 2019. Lalu kemudian di pilkada, misalnya di pilkada terakhir kita 2020, meskipun banyak orang yang khawatir bahwa masyarakat akan takut datang ke TPS, ternyata pilkada di beberapa kabupaten kota di NTB 2020 itu justru angka partisipasinya lebih tinggi di masa Covid dibanding dengan pilkada sebelumnya, pilkada 2015 dan seterusnya. Nah, ini menandakan bahwa secara kuantitatif, secara statistik ya, antusias masyarakat NTB terhadap pemilu itu tinggi. Nah, namun demikian tentu kalau kita melihat partisipasi masyarakat tidak cukup dengan pendekatan statistik. Kita juga bisa melihat pada aspek-aspek, dan ini yang lebih penting saya kira adalah aspek kualitas, aspek kualitatifnya. Saya melihat konteks ini memang NTB
buru-buru juga enggak ya, tetapi 25% masyarakat NTB itu masih menerima. Jadi sikapnya terhadap politik uang itu masih menerima, masih oke gitu. Nah, ini saya kira menjadi tantangan, sehingga ada pertanyaan, angka partisipasi yang tinggi kemarin itu sebagai prestasi kita di NTB, apakah itu adalah partisipasi yang sungguh-sungguh atau mobilisasi dalam tanda kutip dari aspek material, dari aspek uang, dari aspek intervensi-intervensi yang sifatnya pragmatis misalnya. Nah, saya kira ini yang menjadi tantangan kita ke depan ya, termasuk ini menjadi tantangan Bawaslu, karena saya kira Bawaslu sekarang adalah Bawaslu yang diberikan tugas khusus, mandat khusus untuk menangani persoalan politik uang itu. Itu pandangan saya ya melihat di NTB. Itu artinya dari dimensi partisipasi ini merupakan kelebihan ya Pak ya dalam penyelenggaraan pemilu ya. Ya. Baik Pak, dalam IKP Pemilu 2024 yang dirilis Bawaslu RI akhir tahun kemarin Pak. Ya. Nah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ini berada di kategori rawan rendah dengan skor 11,09. 11,09. Betul Pak Dokter. Namun ketika didasarkan pada agregat kabupaten kotanya, NTB ini masuk ke peringkat 7 Pak nasional. 7 nasional. Iya, tertinggi itu 7 nasional. Dan beberapa kabupaten kota, diantaranya Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu menjadi salah satu kabupaten dengan agregat tertinggi, Pak. Betul ya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Dokter mengenai IKP? Ya, pertama saya melihat IKP NTB sekarang turun dibanding dengan IKP NTB 2019. IKP NTB pemilu 2019 itu tertinggi loh di Indonesia. Itu kita punya nilai indeks itu 70,02. Artinya dengan menurunnya indeks kerawanan pemilu ini menandakan bahwa kedewasaan masyarakat dalam berpolitik semakin baik, semakin menunjukkan progres yang positif gitu ya. Namun bagi saya IKP ini kan inovasi yang dibuat oleh Bawaslu RI guna memberikan informasi awal agar kita ya ini menjadi warning lah terhadap kerawanan pemilu yang akan datang. Nah, kalau pemilu yang IKP sekarang kan kerawanan pemilu 2024. IKP 2019 kan dikeluarkan sebelum polling day, sebelum hari pemungutan suara 2019. Ternyata setelah pemungutan suara di pemilu 2019, apa yang dibayangkan dalam IKP itu juga tidak semuanya terbukti. Ternyata Provinsi NTB itu pemilunya baik-baik saja. Nah, apakah nih? Jadi pertanyaan, apakah kemudian baik-baik saja ini karena kita semua penyelenggara, apakah Bawaslu, kemudian KPU dan pemerintah serta stakeholder pemilu itu karena memanfaatkan IKP ini untuk melakukan pencegahan. Nah, kalau itu yang terjadi maka itu bagus gitu ya. Nah, sehingga menurut saya angka IKP sekarang yang 11, sekian tadi menurut saya ini warning saja, informasi awal saja bagi kita untuk melakukan pencegahan. Sebetulnya dalam teori pemilu yang lebih progresif lagi adalah, dan ini belum kita punya di Bawaslu, selain IKP kita mesti punya yang namanya electoral risk management, manajemen resiko, yang berisi tentang mitigasi pelanggaran-pelanggaran pemilu dan pencegahannya seperti apa, yang sejak awal sudah kita miliki. Jadi IKP ini hanya sebagian kecil saja dari komponen yang ada di manajemen resiko pemilu. Nah, ini yang kita belum punya. Tapi ini sebuah inovasi saya kira di Bawaslu, dan cukup banyaklah inovasi-inovasi Bawaslu yang diproduksi di pemilu 2019. Saya kira ke depan selain IKP mungkin kita perlu bicara tentang manajemen resiko, mitigasi
kerawanan dan pencegahan pemilu gitu. Ya, baik Pak. Berarti mudah-mudahan IKP ini menjadi salah satu alat pencegah ya Pak ya? Betul. Proyeksi, jadi biar seluruh pemangku kepentingan itu istilahnya ikut berpartisipasi mensukseskan pemilu ke depan ya Pak ya? Nah, tadi udah sedikit disinggung oleh Pak Dokter nih, terkait beberapa tantangan dari penyelenggaraan pemilu maupun Pilkada 2024 mendatang. Nah, sebagai mantan penyelenggara nih Pak Dokter ya, sebenarnya Pak Dokter melihat pemilu 2024 maupun Pilkada yang akan diselenggarakan nanti itu ada tantangan terbesar apa sih Pak? Ya, tantangan pemilu 2024 lebih besar dari pemilu 2019, itu sudah pasti. Pertama, karena pemilu 2024 itu multi kompleks, super kompleks. Jadi kalau pemilu 2019 itu kompleks, maka pemilu 2024 itu pemilu yang super kompleks. Kenapa? Karena selain pemilu punya karakteristik sebagai agenda negara yang kolosal, melibatkan begitu banyak orang pada hari yang sama, bergerak di polling day dari jam 7 sampai jam 13 itu. Pemilu 2024 juga pertama kali kita serentak di tahun yang sama untuk pemilu nasional dan pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Nah, kemudian konsekuensinya tahapan penyelenggaraannya ini kan beririsan. Tentu saja implikasinya adalah beban kerja bagi penyelenggara itu tambah besar. Kalau kita tidak hati-hati, tidak mengelola ini dengan baik, maka saya khawatir apa yang terjadi pada pemilu 2019 itu kembali nanti terulang pada pemilu 2024. Misalnya banyaknya memakan korban dari penyelenggara, dari kepolisian, dan dari masyarakat sipil. Nah, ini tantangan pertama. Tantangan yang kedua adalah kepastian hukum pemilu 2024 ini sekarang sedang dirasakan kurang baik. Di saat misalnya kita sedang fokus menyelenggarakan tahapan-tahapan pemilu, teman-teman Bawaslu mengawasi tahapan-tahapan pemilu yang sedang berjalan, kita dihadapkan dengan situasi debat sistem pemilu. Apakah masih terbuka atau tertutup? Nah, ini di luar sana teman-teman politisi, teman-teman peserta pemilu mengatakan kita tidak punya kenyamanan ini. Kita mau pasang baliho, kita mau pasang spanduk, takutnya nanti tiba-tiba sistem pemilu kita berubah jadi tertutup misalnya. Belum lagi misalnya muncul berbagai isu tentang penundaan pemilu dan seterusnya. Nah, pemilu yang baik itu dalam konsep demokrasi adalah pemilu yang memberikan kepastian hukum. Dan kepastian hukum ini menjadi penting. Nah, karena itu ini menjadi tantangan yang saya kira tidak ringan bagi teman-teman penyelenggara untuk menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada peserta pemilu. Tantangan yang berikutnya adalah politik uang dan politisasi SARA. Ini masih terbuka lebar di 2024. Bahkan bisa jadi dengan modus yang semakin beragam, dengan gaya yang semakin inovatif gitu. Nah, ini tantangan teman-teman Bawaslu bagaimana mengimbangi modus variatif yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk melakukan aspek pencegahan. Karena bagi saya sepakat bahwa sekarang Bawaslu harus mengedepankan pencegahan. Meskipun penindakan itu ya pasti, ya, tetapi aspek pencegahan ini harus dikedepankan. Nah, politisasi SARA, kemudian politik uang ini masih terus akan menjadi bagian dari pemilu. Yang menarik adalah jika misalnya tiba-tiba nanti sistem pemilu kita adalah sistem tertutup, bagaimana misalnya Bawaslu mengawasi proses rekrutmen kandidat di internal partai? Ini tantangan yang tidak ringan. Karena apa? Karena justru politik uang itu akan berpindah dari masyarakat ke pimpinan partai politik. Itu tantangan yang ketiga. Saya kira tantangan yang keempat adalah soal kapasitas SDM penyelenggara pemilu. Ini sekarang saya lihat begini, Mas. Akibat dari sistem seleksi yang menggunakan CAT kemarin,
di badan ad hoc. Ini badan ad hoc kita, baik itu di jajaran Bawaslu maupun di jajaran KPU, ini baru semua. Kalau baru semua, keterampilan mereka terbatas, pengalaman mereka jadi penyelenggara terbatas, sementara pemilu ini semakin kompleks. Nah, ini menjadi tantangan yang saya kira perlu menjadi atensi dari teman-teman penyelenggara. Itu saya kira tantangan-tantangan pemilu 2024. Cukup banyak dan memang kompleks ya, Pak. Betul, karena betul. memang pemilu 2024 ini merupakan salah satu sejarah ya, Pak ya, bagi Indonesia sendiri. Baik, Pak, saya akan menyinggung mengenai Bapak sebagai akademisi nih, Pak. Menurut data yang saya peroleh, Pak, ini dari data indonesia.id, Pak, bahwa artikel tersebut menerangkan penetrasi internet terhadap media sosial khususnya pada usia 13 sampai 18 tahun itu mencapai 99,16% di tahun 2001-2022. Dan Bawaslu memprediksi pemilih pemula atau pemilih muda pada pemilu 2024 ini bisa menembus 60%. Dan ada satu artikel juga yang saya baca bahwa pemilu 2024 mendatang ini eranya para mahasiswa dan pemilih pemula untuk memberikan suara. Nah, sebagai akademisi, sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Mataram, Bapak melihatnya seperti apa sih, Pak? Terkait juga bagaimana itu, Pak, peran pemuda khususnya pemilih pemula. Tentunya kan kampus ini merupakan salah satu tempat berkumpulnya banyak calon-calon pemimpin juga, Pak. Gitu. Nah, Bapak Dokter melihatnya seperti apa? Di pemilu 2019 kita punya angka pemilih milenial itu 32,81% di pemilu 2019 di NTB. Dan bisa jadi di 2024 ini meningkat tajam karena kita punya tantangan bonus demografi. Nah, maka ya kalau ada yang mengatakan, berspekulasi mengatakan bisa jadi 60%, bisa jadi 50%, ya bisa saja. Intinya angka pemilih milenial di 2024 pasti akan meningkat. Nah, ciri dari pemilih milenial ini adalah mereka akrab dengan internet. Mereka tidak terikat dengan ikatan-ikatan ideologis. Mereka kritis, tapi idealis. Nah, karena itu maka ini adalah modal yang tepat bagi kita untuk menghadirkan mimpi pemilu 2024 itu sebagai pintu masuk konsolidasi demokrasi. Saya sering mengatakan bahwa desain tata kelola pemilu kita, pemilu 2024 itu punya mimpi untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi. Apa itu pemilu yang demokrasi yang terkonsolidasi? Adalah demokrasi yang pemilunya itu tidak zero, tetapi ya rendahlah politik uangnya. Pemilu yang dimana orang bisa pandai berbeda pilihan, berbeda pandangan, tidak menggunakan politik identitas dan politik sara sebagai instrumen untuk perpecah belahan. Pemilu yang tidak menghasilkan disintegrasi, tetapi pemilu yang menghasilkan integrasi. Karena itu sering saya katakan bahwa pemilu itu adalah bagian dari metode untuk merekatkan hubungan-hubungan sosial masyarakat. Nah, untuk mencapai mimpi ideal dari pemilu 2024 itu, maka peran generasi muda, khususnya kalangan mahasiswa, itu penting. Dan ini saya kira adalah modal yang bisa dipakai oleh teman-teman Bawaslu, teman-teman KPU, atau teman-teman penyelenggara pemilu untuk melakukan pendidikan politik, pendidikan pemilih kepada masyarakat. Saya kira itu pandangan saya tentang pemilih milenial di kampus. Baik, Pak Dokter. Tadi sempat Pak Dokter singgung mengenai kelebihan maupun kekurangan. Kalau misalkan pemuda ini khususnya di lingkungan kampus ya, Pak ya. Mereka kritis namun kadang masih emosional juga ya, Pak ya. Jadi kecenderungan perilakunya masih ya berubah-ubah ya, Pak ya, bisa dibilang ya, Pak ya. Nah, namun apa sih, Pak, peran dari perguruan tinggi atau Bapak khususnya nih sebagai salah satu tenaga pendidik di lingkungan Civitas Akademika, Pak,
untuk membantu pemilih pemula khususnya anak didik Bapak ikut bisa berpartisipasi mensukseskan pemilu, karena di banyak periode sebelumnya Pak, ini pemilih pemula ini menjadi salah satu aset atau misalkan salah satu komunitas yang kadang dijadiin sebagai salah satu organisasi sayap partai atau mobilisasi massa gitu. Nah, apa sih Pak peran dari perguruan tinggi sendiri maupun dari tenaga pendidik? Nah, memang benar bahwa pemilih pemula, khususnya mahasiswa, itu masih emosional, masih labil mereka, dan karena itu peran yang saya jelaskan tentang pemilih pemula tadi tidak bisa terlepas dari peran perguruan tinggi atau tenaga pendidiknya. Ada banyak peran yang bisa dimainkan oleh atau bisa diberikan kepada perguruan tinggi atau pendidik dalam konteks pemilu. Pertama, misalnya perguruan tinggi atau pendidik itu bisa memberikan literasi pemilu atau tepatnya literasi pemilih mungkin ya. Nah, literasi pemilih ini tidak hanya menyediakan buku-buku bacaan tentang pemilu, tetapi juga misalnya melakukan sosialisasi, melakukan pendidikan pemilih kepada mahasiswa sebagai pemilih pemula. Bahkan tidak hanya di internal kampus. Pendidik ini, karena pendidik itu dari perguruan tinggi itu punya 3 fungsi: mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat. Dalam konteks pengabdian masyarakat ini, pendidik bisa menjadi aktor yang melakukan pendidikan pemilih ke masyarakat. Jadi tidak hanya di kampusnya. Itu pertama. Peran yang kedua adalah pendidik bisa menjadi aktor yang efektif mengawal pemilu berintegritas. Kenapa demikian? Karena publik sampai saat ini masih percaya bahwa perguruan tinggi itu lembaga yang independen, lembaga yang di situ tempatnya digodok moralitas, digodok ilmu pengetahuan, sehingga sangat efektif untuk menjadi agen yang mendorong integritas pemilu, baik integritas proses maupun integritas hasil pemilu. Lalu yang ketiga saya kira adalah perguruan tinggi bisa mendesain mata kuliah yang terkait dengan pemilu. Misalnya kami di UIN Mataram di program studi pemikiran politik Islam sudah punya mata kuliah namanya tata kelola pemilu. Ada mata kuliah manajemen partai politik. Jadi kami bisa memasukkan nilai-nilai demokrasi dalam pemilu itu kepada mahasiswa melalui mata kuliah itu. Bahkan misalnya perguruan tinggi bisa membuat program studi tata kelola pemilu. Di beberapa perguruan tinggi sudah memiliki program studi mata kuliah program studi tata kelola pemilu itu. Yang terakhir adalah perguruan tinggi dan tenaga pendidik di dalamnya bisa menjadi aktor yang dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi pemilu berbasis riset. Nah, jadi bagaimana nanti pemilu, setiap tahapan pemilu itu kita evaluasi tapi berbasis riset. Nah, dengan demikian maka ini bisa menjadi referensi untuk perbaikan pemilu yang akan datang. Saya kira ideal sekali peran pendidik dan perguruan tinggi dalam konteks pemilu ini. Karena itu dalam literatur pemilu sekarang perguruan tinggi merupakan stakeholder yang penting dalam tata kelola pemilu. Gitu Mas. Baik Pak, terima kasih nih Pak. Memang Bawaslu ini melihat salah satu perguruan tinggi menjadi tempat untuk pengawasan partisipatif ya Bawaslu juga sebagai mitra strategis Bawaslu. Itu sebabnya pada tahun 2002 kemarin kami kan melakukan kerjasama ya Pak ya, kesepahaman bersama dengan beberapa perguruan tinggi dan salah satunya perguruan yang Bapak pimpin juga Universitas Islam Negeri Mataram. Nah, tadi sempat disinggung mengenai tanggung jawab moral ya Pak ya. Kalau misalkan bicara dari segi Bapak sebagai tenaga pendidik, peran yang sudah diberikan tadi Bapak sudah sebutkan. Nah, kalau misalkan berbicara mengenai tanggung jawab nih Pak, sebenarnya menjadi tanggung jawab siapa sih Pak untuk memberikan pendidikan politik tidak sebatas di lingkungan pendidikan saja gitu Pak, khususnya terhadap pemilih pemula Pak, karena yang tadi Bapak sempat sampaikan bahwa pemilih pemula ini masih cenderung labil gitu Pak. Dan
apa sih Pak seharusnya bagi teman-teman milenial nih Pak, atau sahabat Bawaslu khususnya pemilih pemula itu harus bersikap terhadap suksesnya pemilu 2024 mendatang Pak? Oke. Yang pertama begini, kita perlu pilahkan dulu konsep pendidikan politik dan pendidikan pemilih. Kalau pendidikan politik itu yang punya peran dalam undang-undang ada dua, pemerintah, dalam hal ini adalah Kesbangpol Dagri kalau di daerah, sama partai politik. Nah, kalau pendidikan pemilih, maka yang punya peran adalah lembaga penyelenggara pemilu beserta semua stakeholdernya. Lembaga penyelenggara pemilu kalau di daerah adalah tentu saja KPU provinsi jajarannya ke bawah dan Bawaslu provinsi jajarannya ke bawah. Nah, stakeholdernya bisa media massa, NGO, perguruan tinggi salah satunya, bahkan dunia usaha itu juga punya andil, punya tanggung jawab untuk melakukan pendidikan pemilih. Nah, khusus tentang perguruan tinggi ini, menurut saya dia tidak hanya bisa memainkan peran sebagai aktor yang menyelenggarakan atau membantu Bawaslu dan KPU dalam pendidikan pemilih, juga perguruan tinggi ini bisa punya peran untuk melakukan pendidikan politik, gitu. Kenapa? Karena kerjanya perguruan tinggi ini lebih luas dan tidak terikat oleh mandat undang-undang. Jadi kepentingan dia adalah lebih pada kepentingan bagaimana mewujudkan, terlibat dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan demokratis. Nah, karena itu saya kira teman-teman di Bawaslu bisa lebih fleksibel membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi, baik untuk aspek pendidikan politiknya maupun untuk aspek pendidikan pemilihnya, bahkan untuk program-program partisipasi pemilih. Contoh yang paling mudah sekarang bisa teman-teman lakukan ini adalah semester ini biasanya perguruan tinggi akan melakukan KKN atau KKP. Nah, misalnya Bawaslu, KPU bisa mengajak teman-teman perguruan tinggi ini untuk membuat KKN tematik tentang pemilu. Bayangkan seluruh perguruan tinggi ini akan menyebar mahasiswanya ke masing-masing desa. Nah, di desa sudah ada jajaran penyelenggara yang terbentuk sekarang. Kalau di Bawaslu ada pengawas desa. Nah, teman-teman bisa melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk membuat pendidikan pemilih di tingkat desa masing-masing tempat mahasiswa KKN itu, atau tempat mahasiswa, kalau istilah kami kan KKP, kuliah kerja partisipatif. Nah, misalnya kalau Bawaslu nanti ya bagaimana membangun pengawasan, pencegahan yang bersifat partisipatif. Ya, jadi mahasiswa ini bisa dilatih, bisa dilatih sama panwas desanya atau panwas kecamatannya untuk kemudian bisa berkontribusi. Minimal mereka bisa membuat laporan tentang misalnya ada pelanggaran, ada perilaku kandidat atau katakanlah peserta pemilu atau elit politik yang misalnya ya itu melanggar aturan pemilu. Jadi saya kira ini penting, KKN tematik ini atau KKP kalau istilah kami, tematik ini. Nah, kami juga ingin nanti lebih lanjut ya berdiskusi dengan teman-teman Bawaslu dan KPU untuk melakukan MOU tentang pemilu KKN tematik ini. KKN tematik. Ya, itu jadi mungkin di salah satu pasal yang kemarin kita sempat kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi itu memang rencananya akan diupayakan adanya KKN tematik itu. Betul, bagus. Mudah-mudahan nanti terjadi ya Pak ya, bisa kita implementasikan ke depannya. Nah, Pak, tadi Bapak sudah menyinggung beberapa di antaranya Pak, terkait tentang apa yang seharusnya dilakukan Bawaslu ke depan nih Pak, terutama mengenai pemilih pemula dan kerjasama lebih lanjut dengan beberapa perguruan tinggi sebagai tindakan nyata atau tindak lanjut untuk meningkatkan pengawasan partisipatif pemilu 2024. Nah, ini Pak. Saya kira yang pertama sebenarnya Bawaslu sudah punya kok beberapa langkah ya. Misalnya Bawaslu punya SKPP
Sekolah Kader Pengawas Pemilu partisipatif ya, SKPP. Nah, lalu kemudian agar SKPP ini lebih efektif, barangkali misalnya bisa dilembagakan di perguruan tinggi. Ayo misalnya sekarang kalau kemarin misalnya unsur-unsur perguruan tinggi yang direkrut ke Bawaslu gitu, dilatih di Bawaslu, bagaimana kalau sekarang Bawaslu datang ke perguruan tinggi ya, menggunakan misalnya karena terbatas SDM-nya, menggunakan SKPP-nya kemarin untuk mendidik mahasiswa-mahasiswa kami agar mereka bisa menjadi agen pengawas pemilu partisipatif. Jadi ini kan bagian dari strategi memperkuat jejaring. Ya, jadi saya kira tidak selesai di SKPP kemarin, tapi bagaimana misalnya Bawaslu bersama jajaran SKPP-nya sekarang masuk saja ke perguruan tinggi. Kami kan punya mahasiswa itu 17.000 Mas. 17.000 ya Pak ya? 17.000. Kalau misalnya satu kali KKN, itu yang KKN katakanlah 5.000. Wah ini kan besar sekali gitu, yang bisa digandeng oleh teman-teman Bawaslu dan jajaran SKPP yang kemarin untuk bersama-sama itu. Saya kira ini menarik ya. Jadi kalau kemarin sudah diundang kami, sekarang ya teman-teman Bawaslu lah yang datang ke kampus, itu kan bagus gitu. Saya kira itu. Ya baik Pak. Nanti masukan dari Pak Dokter akan saya sampaikan Pak ke atasan saya Pak. Ya, mudah-mudahan kerjasama Bawaslu dengan perguruan tinggi bisa berlanjut Pak, khususnya di NTB ini Pak. Ya. Nah Pak, sebenarnya masih banyak yang saya ingin tanyakan Pak. Kemarin itu Bawaslu mendapat undangan Pak dari UIN Mataram terkait diskusi publik Pak yang diadakan khusus dari Pusdek UIN, Pusat Studi Demokrasi Pak ya, dan Kebijakan Publik. Kebijakan Publik. Nah, bisa diceritakan sedikit Pak mengenai kegiatan tersebut, mungkin sebagai salah satu upaya juga ya Pak ya untuk meningkatkan pendidikan di lingkungan perguruan tinggi tersebut. Ya, jadi Pusdek ini juga memang lahir dari keresahan kita untuk bagaimana kami di UIN bisa berkontribusi terhadap penguatan demokrasi. Makanya disebut Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik, ya, permasalahan-permasalahan kebijakan publik di daerah. Nah, kemarin itu adalah diskusi perdana kami mengangkat tentang isu sistem pemilu proporsional terbuka atau sistem pemilu proporsional tertutup. Dan alhamdulillah ya antusias media untuk menghadiri acara itu luar biasa dan itu diliput cukup masif gitu. Kebetulan narasumbernya juga dari Ketua Bawaslu Provinsi kemarin, lalu Ketua KPU Provinsi dan Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia NTB Pak Lalu Aksar. Dan kita akan mengadakan diskusi bulanan. Jadi bulan ini sedang kita susun temanya, dan insya Allah kita tetap akan mengajak teman-teman Bawaslu dan KPU sebagai mitra kolaborasi kerjasama kita gitu. Ya insya Allah ya. Jadi sepanjang kita berkolaborasi, insya Allah semua hal bisa kita atasi dengan baik lah ya. Dan kami punya komitmen untuk membantu teman-teman Bawaslu dan KPU dalam mensukseskan pemilu 2024 ini. Ya. Berarti UIN terus berupaya ya Pak ya, untuk membantu kerja-kerja pengawasan maupun pencegahan dari Bawaslu itu sendiri ya Pak ya, karena memang UIN ini salah satu mitra strategisnya Bawaslu khususnya di Provinsi NTB. Nah Pak, dua pertanyaan terakhir nih Pak. Yang pertama terkait Bapak sebagai penulis juga Pak, sudah banyak beberapa buku yang Bapak tulis dan beberapa diantaranya bertemakan tentang politik dan kepemiluan. Ada rencana untuk menulis buku ke depan Pak, terutama terkait tentang pemilu 2004 atau? Iya, sekarang sedang saya edit terakhir. Ini judulnya Good Electoral Governance, sebuah pemikiran kritis dan praktis. Jadi Good Electoral Governance ini satu konsep baru yang saya gagas sebagai tata kelola pemilu yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Kebetulan kita punya pasal 3 itu mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Kalau saya tidak salah itu ada 11 prinsip, mulai dari efisiensi sampai kemudian akuntabilitas. Nah, artinya undang-undang pemilu kita sebetulnya sudah menganut konsep
good electoral governance itu. Lalu ada pasal 448 juga mengatur tentang cara penyelenggaraan pemilu adalah melalui partisipasi masyarakat. Nah, dalam ilmu tata kelola itu disebut electoral governance. Nah, saya mengawinkan di situ antara konsep good governance dengan konsep collaborative governance dalam melihat pemilu menjadi konsep good electoral governance. Jadi mudah-mudahan ini segera terbitlah gitu. Iya, mudah-mudahan Pak ya. Gitu. Iya, karena tulisan Bapak ini pastinya banyak ilmu di dalamnya, Pak. Iya, insya Allah. Amin. Amin. Pak, pertanyaan terakhir nih, Pak. Bapak kan sudah memiliki pengalaman sebagai penyelenggara, Pak, khususnya di NTB, Pak. 2 periode di tingkat kabupaten dan 1 periode di tingkat provinsi, Pak. Iya. Ada keinginan nggak, Pak, untuk mencalonkan lagi sebagai penyelenggara dan khususnya nih, Pak, dalam pemilu 2024 mendatang nih, Pak, karena kan memang akan ada seleksi, Pak, untuk ke depan. Sampai sekarang belum ya. Belum. Jadi, ya, Pak ya. Sampai sekarang saya masih menikmati dulu menjadi pengajar, peneliti, dan ya tempat teman-teman curhat lah tentang pemilu gitu ya. Jadi saya kira itu lebih untuk saat ini. Saya tidak tahu nanti ya. Tapi saat ini saya belum ada kepikiran ke sana. Iya. Lebih fleksibel menikmati. Betul. Penulisan juga ya, Pak ya. Gitu. Baik, Pak Dokter, terima kasih sekali atas kehadirannya di sela-sela kesibukan yang sangat padat mengajar dan berbagai kegiatan Pak Dokter lainnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lagi, Pak, di lain kesempatan. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Salam dari Bawaslu NTB dan semoga sehat selalu, Pak. Amin. Sama-sama. Terima kasih, Mas. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun berada, sekian perbincangan kita di podcast kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa sahabat Bawaslu dapatkan, terutama terkait tentang dunia politik maupun kepemiluan, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan mungkin untuk mahasiswa-mahasiswi Pak Dokter tadi bisa menyaksikan juga podcast ini sampai selesai, karena di dalamnya ada materi-materi ya, Pak ya, yang mungkin masuk di mata kuliahnya gitu kan. Oke, sekian dulu podcast kali ini. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Edralin Haikel pamit, dan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih banyak, Mas. Ya. Mantap.